Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Sugeng Enjeng. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi mata pelajaran Bahasa Jawa Pasinaon 3 dengan materi nggancarake tembang dolanan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Gancarake tembang dolanan. Gancarake ini artinya adalah menjelaskan atau menuangkan, merubah dalam bentuk cerita. Istilah dalam bahasa Indonesianya adalah memparafrasekan. Memparafrase itu adalah mengubah dari satu bentuk karya bahasa menjadi sebuah cerita, sebuah narasi. Misalkan di parafrase itu bisa dalam bentuk puisi. Kita punya puisi, itu diparafrasekan menjadi cerita biasa, itu bisa. Pantun diparafrasekan, itu bisa. Lalu lagu itu dijabarkan menjadi sebuah cerita, itu juga bisa. Itu istilah dari memparafrase. Kalau biasa Jawa, istilahnya namanya gancarake tembang dolanan, karena kali ini kita akan belajar tembang dolanan sehingga yang diparafrasekan adalah tembang dolanan. Gancarake tembang maksudnya yaiku tembang diowahi dadi gancaran wujud ukara-ukara ing paragraf-paragraf. Jadi gancarake tembang itu maksudnya tembang ini tadi diberi gancaran, diberi tambahan, diberi keterangan berbentuk kata-kata atau kalimat-kalimat di dalam paragraf. Jadi bisa dituangkan menjadi bentuk narasi atau cerita menjadi sebuah paragraf-paragraf. Jadi tadi ini bisa ditambahi kata-kata. Carane gancarake tembang bisa kanthi nambahi tembung panggandeng, tembung katrangan lan tembung liyane utawa ngurangi tembung sing ora perlu supaya isine tembang tersebut tambah jelas. Caranya gancarake gimana? Caranya itu bisa menambahi kata sambung, kata gandeng, tembung penggandeng ini kata sambung. Bisa ditambahi tembung katrangan. Tembung katrangan ini adalah kalimat keterangan, bisa ditambah-tambahi seperti itu ya. Dan tembung liyane. Ataupun utawa bisa dikurangi. Jadi malah lagu atau tembang tadi ini malah justru bisa dikurangi jika kata tersebut tidak perlu. Yang penting kita mengerti maksudnya, bisa ditambahi kata, kalimat, atau bahkan dikurangi atau dihapus, katanya itu tidak apa-apa. Itu adalah teknik untuk gancarake tembang dolanan. Yang penting isine tembang tersebut tambah jelas. Tuladhane kaya ing ngisor iki, contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah tembang dolanan berjudul Jaranan. Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji. Sing numpak ndara bei, sing ngiring para mantri, cek cek nong, cek cek gong, prok prok turut lurung, gedebuk krincing, prok prok, gedebuk jeder. Kurang lebih seperti itu nggih. Nanti untuk jaranan sendiri jenengan atau murid-murid bisa menyaksikan di YouTube, bisa mencari video lagu jaranan yang benar seperti apa ada di YouTube. Jadi ini adalah teks tembang dolanan Jaranan berjudul Jaranan. Apa sih arti dari lagu ini? Lagu dolanan ini apa sih artinya? Dijabarkan menggunakan teknik gancarake itu tadi. Di gancarane tembang dolanan Jaranan ini tadi adalah ana wong padha numpak jaran, ada orang naik kuda. Ada beberapa orang naik kuda. Jaran sing ditumpaki jaran teji.
kuda yang dinaiki itu bernama istilahnya jaran teji. Sing numpai jaran teji ndorobei. Yang naik jaran teji tadi, kuda teji tadi itu adalah ndorobei. Nama istilahnya penyebutannya ndorobei. Namanya itu ndorobei yang naik kuda. Diiringi para mantri. Ndorobei ini istilahnya pejabat. Diiringi para mantri, para pembantu. Suarane gamelan sing ngiringi jek-jek nong. Jadi waktu di Jawa itu ada sekelompok pejabat naik kuda diiringi para pembantunya, para pegawainya, dan itu diiringi dengan gamelan. Bunyinya jek-jek nong, jek-jek gong. Suara sikile jaranan, gedebuk-gedebuk bebarengan karo suarane kerincingan ing gulunan sikile jaran. Jadi suara kakinya tapal kuda, suara sikile jaran, gedebuk-gedebuk barengan karo suarane kerincingan yang ada di gulu. Gulu itu leher. Gulu itu leher dan sikile jaran dan kakinya kuda. Kakinya kuda tadi kumrincing. Kumrincing itu ya bunyi cring 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 itu. Lan suarane pecut pating jeder. Jadi suaranya pecut itu menggelegar. Semono uga sepatune para mantri nalika mlaku prok-prok. Begitu juga suara sepatunya para pegawai ketika berjalan. Suaranya prok-prok. Mlaku ing saturute saurute lurung. Lanjut ya. Itu tadi adalah gancaran dari tembung dolanan jaranan, tembang dolanan jaranan. Jadi ada lagu tembang dolanan, kita artikan, kita ubah menjadi sebuah bentuk cerita. Itu namanya gancarake. Lalu ada contoh tulodo tembang dolanan yang kedua, yaitu cublak-cublak suweng. Kita ambil yang sudah umum ya. Ini cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng, suwenge tenggal enter, mambu ketundung kudel, pak empole rale resopong, guyu dele ake sir, simpong dele kopong sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Cublak-cublak suweng ini sering kita dengar di TV maupun di YouTube, kita bisa lihat. Sudah familiar ya. Banyak yang menyanyikan lagu cublak-cublak suweng niki. Kita gancarake, kita kita bikin gancaran dari tembang dolanan cublak-cublak suweng. Jadi cublak suweng itu artinya adalah wadah suweng. Wadah suweng itu wadah sebuah permainan di Jawa. Ya. Biasanya mainkan cublak-cublak suweng ini seperti main dakon di kalangan anak-anak. Suweng iku giwang, anting perhiasan wanita Jawa. Jadi seperti anting. Bentuknya itu seperti anting. Jika dibuat permainan anak-anak, diganti dengan biji-bijian itu ya. Jadi cublak-cublak suweng tegese ana wadah panggonan kang aji, yaitu suweng, suwung, sepi. Oh, suweng tadi itu artinya adalah sepi, sejati atau harta sejati. Suwenge tenggelenter, suwenge morat-marit. Jadi suweng tadi itu morat-marit, tenggelenter itu morat-marit, tidak karuan. Harta sejati iku awujud kebahagiaan sejati sakbenere wis ana ing sak kliwaten gene kita kabeh. Harta yang sejati itu sebenarnya berwujud dengan kebahagiaan sejati yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita semuanya, kita kabeh. Mambu itu baunya, ketundung itu dituju, gudel itu adalah anak kerbau. Maknane
akeh menungso kang padha usaha golek harta sejati iku. Malahan wong-wong kang bodoh diibaratkan budel. Golek harta iku kanthi murka. Jadi maknane banyak manusia itu sama mencari harta sejati itu, sama sibuk mencari harta. Malahan orang-orang itu seperti orang bodoh, ibaratnya itu budel adalah anaknya kebo. Anak dari kerbau itu dalam bahasa Jawa disebut budel. Golek harta kanthi murka, sampai murka. Jadi tidak puas, serakah. Korupsi lan keserakahan tujuannya kanggo nemokake kebahagiaan sejati. Ya, itu tadi niatnya mencari rezeki malah korupsi. Pak Empo itu Bapak Among, lera-lere menengok kanan kiri Bapak Among. Wong-wong bodoh iku mau ibaratnya kayak wong tua, Bapak Among itu orang tua. Bapak Among itu asuh, jadi orang yang mengasuh itu diibaratkan orang tua. Wong tua sing ompong bingungi. Senadyan to hartane mubra-mubru akeh banget, nyatane iku harta palsu. Jadi senyambang dia terlihat hartanya banyak di mana-mana, ternyata itu nyatanya itu hanyalah harta palsu. Duduk harta yang sejati utawa kebahagiaan sejati. Kabeh mau bingungi amarga dikuasani dening hawa nafsu serakah. Sapa guyu, sapa tertawa, siapa yang tertawa, guyu tertawa, ndelikake yang menjunjungkan. Gambarake menawa sapa sing kang wicaksana yaiku bakal nemoni kebegjan jati, tempat harta sejati atau kebahagiaan sejati. Jadi menggambarkan sapa guyu ndelikake ini menggambarkan siapa yang bisa bijaksana, dia akan menemukan kebijaksanaan sejati atau kebahagiaan sejati, kebegjan. Kabegjan itu keberuntungan, bejo. Kata tembung linggonya, kata dasarnya bejo. Sir pong dele kopong, sir itu hati nurani, pong dele kopong itu kedele kosong tanpa isi. Tegese jroning ati itu kosong, jadi hampa. Maknane menawa kanggo tumuju ing harta sejati, cuplak suweng, yang diibaratkan cuplak suweng itu harta sejati, manungso kudu lepas saka pikiran kan angah-angah. Jadi dia harus lepas dari pikiran yang angah-angah. Serakah, nglakoni sing rendah hati, orang ngremehake wong liya lan hati-hati lan waspada. Jika kita mau menemukan kebahagiaan sejati, kita harus tidak serakah, melakukan yang rendah hati, kita harus tidak meremehkan orang lain dan hati-hati serta waspada. Gunakake rasa rumangsa ora sembrono tur tansah ngajeni mring sesama. Itu memakai rasa. Kita itu harus saling menjaga perasaan, tidak sembarangan dan selalu ngajeni, istilahnya menghormati terhadap sesama. Memakai rasa dan mengasah tajam hati nuraninya. Itu tadi adalah makna atau gancaran dari tembang dolanan cuplak-cuplak suweng. Yaitu tadi adalah materi bagaimana kita bisa merubah tembang dolanan menjadi sebuah cerita ya, sehingga lebih mudah untuk diartikan. Jadi setiap tembang, setiap puisi, setiap pantun itu pada dasarnya memiliki arti, memiliki tujuan, memiliki nilai-nilai budi pekerti. Sekian materi gancarake tembang dolanan pada hari ini. Nanti akan selanjutnya akan Bapak kasih latihan untuk gancarake tembang dolanan gundul-gundul pacul. Bisa jenengan semua siswa ataupun wali murid lihat di buku Tantri Basa yang halaman 93 sampai 94. Ini nanti bisa dibuat latihan ya. Jadi agar siswa bisa apa sih tahu tentang gancarake itu, bagaimana sih caranya gancarake tembang dolanan itu, agar siswa bisa tahu.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.